nilai sekarang, ya, suatu present value dari arus kas yang diterima atau dikeluarkan di masa yang akan datang, ya. Kemudian kita membuat asumsi bahwa struktur modal suatu perusahaan adalah tetap, ya, sehingga cost of capital itu memang mencerminkan cost of debt dan cost of equity. Sekali lagi, kenapa debt dan equity? Karena tadi pembiayaan aset itu menggunakan dua sumber, kalau nggak utang adalah ekuitas. Ya, jadi digunakan dulu asumsi bahwa struktur modal, kita akan belajar minggu depan, ini struktur modal, tapi asumsinya sekarang adalah tetap. Jadi debt dan equity-nya pada proporsi yang tetap. Baik, kita lihat dulu sekarang cost of equity. Ya, biasanya disimbolkan dengan RE, ya, return of equity-nya atau biaya modal dari ekuitas. Ini adalah return yang diminta oleh equity investor, ya, investor yang menanamkan modalnya sebagai suatu ekuitas, sehubungan risiko cash flow dari perusahaan tersebut. Nah, ada dua metode utama untuk menentukan cost of equity, bisa dengan dividend growth model, bisa dengan SML atau CAPM. Ya. Lalu kalau bisa dua-duanya, nanti kita punya dua angka, pakai yang mana? Ya, kalau bisa dapat dua-duanya, nanti tinggal cost of equity-nya, hasil yang perhitungan dengan dividen, katakan ini A, dengan SML dapat nilainya adalah B, maka nanti cost of equity-nya adalah A ditambah B dibagi 2. Gitu. Ini kalau di penelitian nanti kadang-kadang bisa didapatkan dua-duanya, lalu mau pakai yang mana bisa dipakai keduanya kita gunakan, tambahkan bagi 2. Gitu ya. Oke, nah tadi ada dua pendekatan, bisa dengan pendekatan dividend growth model, dengan asumsi bahwa terjadi constant growth model, maka waktu kita belajar tentang penilaian atau valuasi saham, kita bisa menentukan bahwa harga saham P0 itu adalah D1 dibagi R minus G, gitu ya. Di mana D1 ini tidak lain adalah D0 dikali 1 plus G. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah RE-nya, cost of equity-nya. Ya, maka cost of equity RE adalah, ini sudah pernah kita proses nih, kalau mau kita pindahkan gitu ya, bahwa RE minus G itu akan sama dengan D1 dibagi P0, gitu kan. Karena akan sama, 4 adalah 8 dibagi 2, maka 2 adalah 8 dibagi 4 gitu ya, untuk gampangnya. Maka kalau RE minus G sama dengan D1 per P0, maka RE adalah ya D1 dibagi P0 ditambah G. Tinggal pindah ruas, tadinya tandanya negatif menjadi positif. Ya, jadi ini menentukan cost of equity kalau berdasarkan constant growth model adalah D1 dibagi P0 ditambah dengan G. Ya. Oke, contohnya PT Jumboko baru membayar dividen sebesar 20 sen per lembar, contohnya sen ya. Dividen tersebut diperkirakan tumbuh pada tingkat 5% selamanya perpetuitas. Harga pasar saham Jumbo adalah $7 per lembar, yang ditanyakan adalah berapa cost of equity-nya. Ya, kita tulis yang diketahui. Ya, bahwa di nolnya adalah 20 sen. Nah, ini jangan lupa kalau harganya dolar, sama-sama didolarkan atau sama-sama disenkan, mungkin lebih gampang ini yang sen jadikan dolar, 0,2 dolar. Ya. Kemudian pertumbuhan dividennya adalah 5%. Kemudian harga sahamnya adalah 7 dolar. Ya. Lalu yang ditanya, cost of equity-nya. Ya, tinggal masuk rumus ya, sudah ada angkanya semua.
Oke, jadi RE-nya adalah tadi D0 dikali 1 plus G dibagi dengan P0, karena ini semua adalah D1 sebenarnya, lalu ditambah dengan G. Ya. Maka dapatlah RE-nya adalah 8%. Ya. Gitu aja? Iya, gitu aja. Untuk menentukan berapa besar cost of equity berdasarkan pendekatan dividen growth model dengan asumsi dividen itu tumbuh secara konstan, ya. Nah, bagaimana mengestimasi G atau pertumbuhan dividen, ya? Salah satu metode untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan adalah menggunakan data rata-rata historis. Jadi kita mesti menemukan dulu berapa besar pembayaran dividen pada sekian rentang waktu. Tentunya makin panjang semakin baik, kan akan kelihatan polanya. Tapi misalkan saja ini tersedia data 5 tahun, 2002 sampai 2006. Di mana kalau kita perhatikan, dividen ini $4 ya, naik ke 4,4, artinya ada perubahan 0,4. Dari 4,4 naik ke 4,75, naik ke 5,25 dan seterusnya, di mana perubahannya, pertumbuhannya ini kebetulan juga semua naik ya. Karena bisa saja habis 4,4 ini turun ke 4,2 misalnya. Ya, perubahannya negatif juga masih mungkin. Ini kebetulan data ini menunjukkan dari tahun ke tahun dividen terus meningkat. Ya, lalu perubahannya dari 4 ke 4,4 berubah 0,4, 0,4 itu adalah 10% dari $4. Dari 4,4 naik ke 4,75 terjadi perubahan 0,35. 0,35 ini adalah 7,9% dari 4,4. Dan seterusnya. Artinya si pertumbuhan dividen ini apakah konstan? Tidak, ya. Pernah 10%, pernah 7,95%, 10,53%, 7,62%. Nah, karena kita mau menentukan RE harus ada, tadi rumusnya harus ada pertumbuhan dividen dan pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang konstan, maka kita menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan tersebut adalah rata-rata historis. Jadi 10 ditambah 7,94, 95 tambah 10,53 tambah 7,62 karena datanya ada 4 dibagi 4. Kalau kita punya 10 tahun sehingga ada 9 perubahan dividen, tinggal ini dibagi 9 dan seterusnya. Ya, jadi atas data ini yang dividen dibayarkan 4, 4,4, 4,75, 5,25, 5,65, maka G-nya adalah 9,025. Begitu. Ya, jadi kalau nanti yang mengambil keuangan kemudian akan menentukan cost of equity gitu ya, maka silakan cari data perusahaan tersebut pembayaran dividennya seperti apa. Karena berdasarkan data historis tersebut kita bisa menentukan tadi tingkat pertumbuhan rata-ratanya sepanjang data yang kita miliki. Sampai di sini ada diskusi, ada pertanyaan? So far masih so good? Oke ya. Nah, ini contohnya, oh ini ya, ini Astra Agro Lestari kalau saya nggak salah nih, karena ada harga dari tahun 2010 sampai 2016, sebenarnya sudah sampai 2019 nih datanya ada ya. Ingat saya nih yang terakhir dia Rp49 bayar dividennya, ya. 95 miliar gitu laba yang dibagikan, atau senilai dengan Rp49 per lembar saham di tahun 2019. Artinya kita punya nih nilai dividennya Rp255, 786,25, 523, 160, 355, 472. Kemudian ini kalau dijumlahkan 469 ya. Ini 618, ini 336 ya. Dan seterusnya, artinya sekali lagi seandainya kita sedang mau menghitung berapa besar cost of equity dari ini Astra Agro Lestari ya. Nah,
kita bisa menghitung berapa besar tadi growth-nya dividen dari Astra Agrolestari. Ini contoh data empiris ya, bisa dihitung. Ya, ini sekali lagi sebenarnya dividen yang diberikan tidak tumbuh secara konstan. Tapi untuk menentukan tadi cost of equity, kita membutuhkan berapa besar tingkat pertumbuhan dividen konstannya, maka kita perlu mencari rata-rata aritmetik dari data yang bisa dikumpulkan. Ya, ini contohnya data sepanjang 10 tahun. Berarti nanti kita punya data 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 10 ya, sampai deltanya ya, belum dicari deltanya. Nanti cari deltanya. Jadi ini pertumbuhannya ya, growth-nya. 786,25 ya, dikurangi 255 nanti dibagi 255, 523 minus 786,25 dibagi 786,25 dan seterusnya. Ya, seperti biasalah ya, mencari tingkat pertumbuhan. Nanti kita akan menemukan berapa besar G dari Astra Agrolestari. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pendekatan tadi kita gunakan, pendekatan dividend growth model, maka kelebihannya mudah dimengerti dan mudah digunakan. As long as tadi data dividennya ada, kita tahu apa namanya P0-nya ya, tahu berapa besar G-nya, maka bisa dicari RE-nya. Nah, kekurangannya ternyata karena dibutuhkan tentang dividen, maka pendekatan itu hanya bisa digunakan bagi perusahaan yang membayar dividen. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat nih di Indonesia, perusahaan yang ada di bursa itu tidak semuanya melakukan pembayaran dividen. Yang melakukan pembayaran dividen pun ternyata tidak secara kontinu dia membayarkan dividennya. Jadi sangat terbatas nih ya, karena kalau nggak bayar dividen, pendekatan ini nggak bisa digunakan. Kemudian juga kekurangan pendekatan ini diasumsikan pertumbuhan dividen adalah konstan. Ya, padahal tadi kita lihat contoh aja Astra Agrolestari, dividen dibayarkan secara teratur, siapa membayar dividen, tapi ternyata tidak secara konstan tumbuhnya sebenarnya ya. Kemudian cost of equity sangat sensitif terhadap estimasi growth tadi karena si cost of equity sekali lagi kalau G-nya makin besar ya, G-nya makin besar pasti RE-nya akan makin besar. G-nya turun, RE-nya turun. Jadi sangat sensitif terhadap estimasi growth. Kemudian ketika kita melihat rumus ini tanpa memperhitungkan adanya risiko, ya tergantung dividen, harga sahamnya dan pertumbuhan dividen, tidak memperhitungkan risiko. Ya, perhitungan cost of equity dengan pendekatan dividen growth model sekali lagi mengabaikan risiko karena memang secara rumus tidak ada mempertimbangkan risiko. Ya. Oke, ada diskusi sampai di sini? Sekali lagi kita masih menghitung cost of equity dan baru menggunakan pendekatan dividend growth model. So far so good? Oke, kita lanjut. Nah, pendekatan yang kedua tadi menggunakan CAPM atau SML, Security Market Line, di mana kita sudah melihat minggu lalu, ya, RE, minggu lalu RI, ya, karena kalau kita mengistilahkan sebagai return dari suatu individual aset, ya. Di sini adalah karena kita sudah menghitung RE, maka ini adalah pendekatan untuk menghitung cost of equity, di mana akan tergantung dari 3 hal. Risk free rate, ya, RF, kemudian market risk premium, RM min RF, market risk premium, ya, dan systematic risk, ya, beta E-nya. Systematic risk aset tersebut, si ekuitas tersebut relatif terhadap yang lainnya atau beta. Nah, kita sudah belajar minggu lalu ya tentang rumusan CAPM ini, sehingga misalkan saja diketahui RF ini menggunakan Treasury Notes Rate, kalau ini di Amerika ya, kalau di kita mungkin menggunakan
boleh BI rate gitu ya biasanya, atau mungkin tingkat bunga utang negara, SUT ya. Ya, tapi paling sering dengan BI rate. Tapi kadang-kadang ada yang menggunakan juga setara dengan bunga deposito gitu ya, bunga deposito bisa juga. Nah, ini misalkan menggunakan treasury note rate, misalnya 6%, jadi RF-nya 6%. Kemudian estimasi market risk premium dan beta sekuritas harus diketahui. Historical premium ini diketahui 7,94% dari Officer 1989. Misalnya juga historical risk premium ini salah satunya juga dikumpulkan datanya oleh Bloomberg ya, bisa menggunakan data dari Bloomberg. Ya. Kalau diketahui sudah bisa kita langsung dapatkan dari sana. Kemudian beta historical ini bisa diperoleh dari mungkin investment information services. Kalau di Indonesia misalnya saja dari ini ya ICMI, the Indonesia Capital Market Institution, ini biasa juga memiliki data betanya masing-masing perusahaan yang ada di Indonesia. Atau kita bisa menghitung, mengestimasi dari historical data. Ya, yang pernah kita bahas kalau saya punya sahamnya AALI, ada harganya dari sekian waktu, saya punya IHSG, gitu ya, untuk sekian waktu yang sama periodenya. Di sini ada data berapa? Ada data 100 hari gitu ya. Sehingga saya bisa menghitung kalau ada harga hari pertama, kedua, ketiga, saya bisa menghitung return-nya AALI. Dari hari ke-1 ke hari kedua, return-nya berapa persen. Dari hari kedua ke hari ketiga, return-nya berapa persen. Di sini ada IHSG, saya bisa mendapatkan berapa return market-nya dari hari ke-1 ke hari kedua dan seterusnya. Maka saya bisa mengregresikan antara RI dengan RM, seperti regresi garis lurus biasa yang sederhana, bahwa RI itu sama dengan alfa plus beta RM. Nah, ini kita bisa mengestimasi berapa besar betanya. Ini yang disebutkan sebagai mengestimate from historical data. Misalkan sudah dihitung, dapatlah betanya 1,4. Jadi beta diketahui, market risk premium diketahui, RF diketahui, berapa besar RI-nya, tinggal masuk rumus ya. RE adalah RF ditambah beta E, ditambah tadi market risk premium, RF-nya adalah 6%, betanya 1,4, risk premiumnya adalah 7,94. Dapatlah 17,12. Ya, tadi seandainya menggunakan dividen growth model 9,025 gitu ya. Satunya tadi 9,025 berdasarkan dividen growth model. Nah, sekali lagi kalau ditanyakan jadi berapa cost of equity dari perusahaan tersebut, misalnya ini perusahaan yang sama gitu ya, tadi tinggal kita lakukan 17,12 ditambah 9,05 dibagi 2. Nah, itulah cost of equity dari perusahaan tersebut. Ya, seandainya kita punya dua-dua informasi, baik secara SML, pendekatan SML maupun pendekatan dividend growth model. Ya. Nah, ini kelebihannya SML sudah memasukkan risiko, tadi ada beta. Kemudian bisa diaplikasikan pada berbagai kondisi, ya, pada semua perusahaan, tidak hanya yang memiliki konstan dividen growth, jadi perusahaan yang nggak bayar dividen pun bisa kita indikan, bisa kita hitung E-nya. Namun kekurangannya ada dua faktor yang perlu diestimasi, yaitu market risk premium dan koefisien beta. Ya, harus diketahui kalau RF-nya tadi bisa kita gunakan apakah BI rate ya, apakah tingkat bunga deposito gitu, masih bisa dicari, sudah ada informasinya. Kemudian ketika kita menggunakan nilai beta itu adalah berdasarkan data historis, data masa lalu, maka
yang namanya masa lalu itu belum tentu sama persis dengan masa yang akan datang. Ya, jadi masa lalu itu sebenarnya untuk memprediksi masa depan itu mungkin juga sudah tidak sesuai. Ya, tapi paling enggak karena sudah berdasarkan data perusahaan yang bersangkutan, ya kalaupun kurang-kurang tepat masih lebih baik dibandingkan menurut saya betanya kayaknya 1,2. Nah, kalau kayaknya 1,2 itu hanya dari wangsit, dari perasaan, itu jauh lebih tidak ada dasarnya ya, justifikasinya kurang kuat. Tapi kalau berdasarkan masa lalu, di mana juga biasanya masa lalu itu masih terrefleksikan di masa depan gitu ya. Walaupun tidak tepat sekali, tapi paling enggak bisa sebagai pendekatan untuk memperkirakan. Ya, jadi baik dividend growth model, baik SML, masing-masing punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Oleh karena itu, kalau kita bisa menghitung keduanya, untuk menentukan RE, tinggal kita gunakan rata-rata dari pendekatan dividen dan juga pendekatan SML. Oke. Ada pertanyaan untuk cost of equity, RE? Tidak ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Ini soalnya lagi pada asik, lagi hangout nih ya, lagi pada kumpul-kumpul. Iyalah sedang long Kuliah weekend. bareng, Bu. Nggak bisa di kampus, di ini aja, Bu. Pokoknya tiada akar rotan pun jadi gitu ya. Soalnya kalau di kampus biasa-biasa aja, kalau di tempat kafe gitu kan pasti lebih menyenangkan lagi gitu ya. Itu bukan akar lagi tapi rotan ya. Ya selamat berkumpul-kumpul lah. Saya tadinya juga ingin bergabung cuma masih punya kelas yang lain ya. Oke, itu tadi sudah cost of equity. Kita akan masuk cost of debt. Cost of debt adalah interest rate untuk pinjaman baru. Ya, bisa diamatinya dari yields on currently outstanding debt atau yield on newly issued similarly rated bonds. Nah, digunakan yang sedang berjalan, yang sedang berlaku, dan katanya cost of debt historis tidak relevan. Mengapa? Ada yang punya pendapat? Kenapa kita harus menggunakan untuk cost of debt itu adalah tingkat bunga yang sedang berlaku, currently outstanding debt, dan tidak relevan kalau kita menggunakan cost of debt historis. Ada yang punya pendapat untuk hal ini? Ya, karena namanya menghitung tingkat bunga, mau menghitung cost of debt, tentunya yang sedang digunakan saat ini ya. Kalau yang sudah historis kan berarti sudah selesai utangnya. Tingkat bunganya sudah nggak berlaku lagi. Ya, jadi nggak mungkin kita gunakan gitu ya. Kenapa harus yang digunakan yang benar-benar sedang berlaku currently? Karena itu tadi. Karena kita sedang mau menghitung berapa biaya utang atas utang yang sedang terjadi gitu ya. Oke, nah kalau ini nanti kepada WACC, terus jadi yang mana Bu? Ya nanti kalau cost of debt-nya tinggal kita ketahui ada berapa besar utang, dari berapa besar atau dari berapa banyak sumber pemberi utang, misalnya dari 2 bank atau 3 bank atau 5 bank dan seterusnya. Lalu bagaimana tingkat bunga dari masing-masing bank tersebut? Nah, ini akan tergantung besar bunga yang diberikan dan proporsi utang dari masing-masing bank pemberi pinjamannya. Ya, nanti akan kita lihat kalau ada contohnya ya. Nah, tadi kita mau menghitung cost of capital merupakan rata-rata tertimbang karena tadi yang namanya aset modal bisa dibiayai dari utang atau ekuitas, di mana imbangannya bisa macam-macam, mungkin 50-50 gitu ya, mungkin 70-30, mungkin 40-60 dan seterusnya, sehingga kita akan menghitung besarnya cost of capital itu merupakan rata-rata tertimbang dari porsi utang dan porsi ekuitasnya. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa E itu adalah market value of equity, E adalah market value of equity yang merupakan jumlah saham beredar dikalikan harganya, ya. Kemudian D adalah market value of debt,
Ini adalah outstanding bond dikalikan dengan harganya obligasi tersebut. Kemudian V adalah kombinasi market value of debt dan equity. Sebenarnya ini sama dengan aset adalah D plus E gitu ya. Nah, nilai perusahaan itu bisa dicerminkan dari asetnya. Ini value, ya, value of firm. Ya, tidak lain adalah D plus E. Ya. Karena itu value dari perusahaan ya atau asetnya itu adalah D plus E, di mana si nilai perusahaan itu akan didanai berapa persen atau berapa besar dari ekuitas, berapa besar dari debt. Sehingga yang namanya E per V, berapa porsinya ekuitas terhadap nilai perusahaan, ditambah D per V, itu selalu jumlahnya harus 100%. Ya, karena tadi kalau saya punya perusahaan sebesar V, ini dibiayai dari utang dan dibiayai dari ekuitas, maka sebenarnya nanti D per V, porsi dari utang ini, ditambah E per V, porsi dari ekuitas, ini jumlahnya pasti si perusahaan tersebut, si value-nya perusahaan tersebut, si aset perusahaan tersebut. Ya. Sehingga bobot struktur modal tidak lain adalah E per V, ini bobotnya ekuitas, dan ini adalah D per V, bobotnya utang. Ya, nanti kita akan menghitung weighted average cost of capital adalah bobot dari ekuitas, RE-nya, dan ini adalah RD-nya, cost of debt-nya. Nanti dapatlah WACC. Gitu. Ini prinsipnya cuma seperti itu. Ya, mencari cost of capital itu adalah weighted average dari bobotnya ekuitas dan bobotnya utang. Oke, kemudian diingatkan kembali bahwa pembayaran bunga atas utang adalah bersifat tax deductible, akan mengurangi besar pajak yang dibayarkan. Maka the after tax cost of debt adalah RD-nya dikalikan 1 minus tax. Ini maksudnya gini, kita pernah sudah belum ya? Belum mungkin ya. Minggu depan sekali lagi mungkin. Tapi sekali lagi kalau ada penjualan, ada penerimaan, ya, lalu nanti ada cost of goods sold, akan keluar GPM gitu ya, dihasilkan gross profit margin. Nah, keluarlah berbagai macam beban sampai maksud itu beban gaji. Bu, suaranya nggak ada, Bu. Bu, bilang. Dengan ceramah ya iya aja iya tapi emang kayaknya pernah dengar dia teolog ya filosofi ya filosofi aku tahu perkenalan enggak aku malah ya tapi dia pas Bu Ina, suaranya Suara ibunya hilang ya? Suara ibunya hilang ya? Ibunya putus kayaknya. Bu.
Bu Ina, Ibu suaranya menghilang, Bu.